Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak memulaikan ibadah kami yang menikmati semua pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari yang mendalam. Dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memuliakan segala perbuatan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita. Amin. Anda merasa diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita selalu dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan itu sungguh baik dan Dia tidak pernah meninggalkan umat terpunyanya. Ya, walaupun kita mungkin seringkali kita masuk di dalam proses ujian, cobaan, namun satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Ayub, dia juga masuk dalam proses penderitaan, proses ujian, cobaan, yang semuanya itu datangnya daripada si iblis pencoba. Namun jika Tuhan beserta kita, maka Tuhan akan memulihkan segala keadaan kita. Tuhan akan memulihkan segala hidup kita, rumah tangga kita. Yang tidak baik menjadi baik, yang hancur akan Tuhan permuliakan. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab di hari-hari yang terakhir banyak orang mulai tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak pernah mendengarkan doa kami. Tuhan tidak pernah menjawab setiap pergumulan kami. Tapi satu hal yang kita tidak sadari, bahwa Tuhan selalu beserta kita di setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, karena hanya itu saja harapan kita. Hanya itulah kekuatan kita. Kita coba untuk lari meninggalkan Tuhan, kita coba berpikir yang lain. Namun satu hal, Tuhan selalu tetap setia, selalu menjaga jiwa kita, tubuh jiwa kita selalu dapat pemeliharaan. Mungkin tubuh kita boleh terkena sakit penyakit, boleh mengalami penderitaan, tapi satu hal, jiwa kita inilah yang diselamatkan oleh Tuhan. Jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mari kita mau memuji Tuhan, sebab Dia Allah Bapa kita itu sungguh baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, haleluya. Engkau Bapa sungguh baik.
kasih setiamu tidak pernah bersudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Selalu besar dan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami anak-anakmu berkumpul dalam rumahmu ini bersatu hati, bersatu pikiran untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk beribadah padamu saja ya Tuhan. Tuhan, bila mana ada roh-roh jahat, kuasa nenek moyang, kuasa si iblis si jahat yang mencoba mengganggu pikiran kami dan hati kami untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu, kami tutup patahkan hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus segala kuasa dipatahkan, segala sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menutup setiap pintu hati kami agar dapat mengerti apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. 6 hari lamanya kami mencari dalam dunia ini ya Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini kami sebentar akan memuji muliakan nama-Mu, akan beribadah kepadamu saja ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pemain musik, membawa puji-pujian, singers, dan juga sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang melawatnya ya Tuhan. Kiranya beliau dapat menyampaikan apa isi hati yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami sambut ibadah-Mu hanya di dalam nama-Mu saja ya Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup dan kekal. Amin. 6 hari lamanya Tuhan sudah menyertai kita. Dan Tuhan sudah memberkati hidup kita, Tuhan sudah menjaga hidup kita, Tuhan sudah memberi kesehatan, memberi berkat-Nya, memberi apa yang kita butuhkan. Dan satu hari kita pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, beribadah kepada-Nya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya sudah dipelihara oleh Tuhan, hidupnya sudah disertai oleh Tuhan. Apalagi mungkin sudah merasa diberkati, sudah merasa bahwa segala sesuatunya sudah ada, sudah lengkap, sudah ini dan itu, dan saya tidak perlu lagi Tuhan. Tapi satu hal, jangan coba meninggalkan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, jika Tuhan tidak bersama kita, siapa kita ini? Kita hanya debu tanah di hadapan Tuhan. Kita hanya cacing di hadapan Tuhan. Suatu kali Tuhan ambil dan kita tidak kelihatan lagi. Oleh sebab itu, kita mau memuji Tuhan sebab Dia besar, Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Kita menjadikan lagu yang berbeda. Allah yang baik, sebab Allah yang selalu menyertai.
kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan firman Tuhan, dipersilakan kalau ada atas kenyataan Tuhan yang selalu berlaku di hidup kita. Oke, sambil kita menyanyikan, mungkin nanti ada yang ini menyaksikan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Allah sumber kuatku, sebab Allah itulah kekuatan kita. Tidak ada tempat sandaran lain. Dia adalah batu karang. Dia adalah sumber kekuatan yang teruji dan tidak akan goyah. Oleh sebab itu, dan nyatakan bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita, baik pribadi, rumah tangga, dalam kehidupan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku miliki hanya kau. Waktu kau datang, kekuatanku
Tuhan kita selalu merasa sukacita. Sebab Dia memberikan kekuatan setiap saat kami kita. Untuk saat ini, pujian dari sekolah minggu, silakan. Mereka akan menyampaikan pujian dalam bahasa Inggris. Ya, mereka masih anak-anak tapi puji Tuhan, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Haleluya. Luar biasa. Anak-anak juga bisa berbahasa asing ya. Semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Allah. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi landasan rohani kita. Sebab satu hal, rohani bisa menciptakan yang jasmani. Kadang orang berkata bahwa kalau kau kan beribadah, apa kamu bisa mendapatkan berkat? Mana kamu bisa makan? Tapi satu hal dia tidak tahu bahwa hari ini, detik ini dia berkata demikian bisa, detik selanjutnya dia sudah tidak ada lagi. Apakah masih bisa mengatakan kekuatan? Biarlah kita oleh kekuatan dorongan yang rohani sehingga semangat membuat hal yang jasmani, Tuhan akan menyertai dalam pekerjaan saudara. Tuhan akan memberkati dalam usaha saudara. Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu kita harus segera mendengarkan firman Tuhan dan kekuatan. Semua Tuhan sanggup, Dia sanggup menyertai. Haleluya.
bersyukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Rindu Engkau datang dan berfirman bagi kami. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, pikiran dan hati kami. Bawalah kami masuk di dalam firman Allah yang akan ditampilkan di tengah-tengah kami oleh Tuhan. Lewat hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang Tuhan tidak mengerti menjadi mengerti kehendak-Mu, sehingga hari demi hari dalam perjalanan hidup rohani kami selalu mengalami peningkatan rohani bagi kami, bertumbuh dalam pertumbuhan sampai menjadi dewasa penuh di hadapan Tuhan. Maka pada saat itulah Engkau akan tampil sebagai mempelai pria surga untuk menjemput kami mempelai wanita masuk dalam kemuliaan Tuhan dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Inilah seruan dan mohonan kami kepada-Mu pagi hari ini. Saya kerinduan hati kami untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Imam besar yang mengasihi kami, hamba persembahkan doa seraya menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberi kita napas hidup sehingga kita bisa masih ada di dalam rumah Tuhan beribadah bersama-sama. Banyak orang yang ingin mau masuk di dalam rumah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, dengan ini mau bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Ya, saudara. Ya, kita sudah lihat pengalaman yang terjadi di gereja Jemaat Kristus Penebus, gereja UPSD Kristus Penebus, di mana Bapak Pendeta Alfius Dias yang begitu cepat, ya, itu yang kita katakan manusia itu bagaikan awan yang di atas gunung. Sebentar saya kelihatan langsung hilang. Begitu juga hamba Tuhan, sore hari masih menyampaikan firman Tuhan. Mungkin 1-2 jam kemudian sudah pergi, sudah diangkat Tuhan. Inilah cara Tuhan mengambil umat pilihannya dari muka bumi ini. Karena itu Tuhan katakan, berjaga-jagalah kamu, karena kamu tidak tahu waktunya akan tiba. Ya, bagi saya ada sesuatu yang pernah saya baca di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa memang hidup manusia itu ditentukan Tuhan. Ya, banyak kali kita terlalu takut dengan banyak hal. Ya, tetapi Tuhan itu sudah menentukan hidup seseorang itu matinya seperti apa. Ada orang yang takut mati karena corona seperti yang sekarang ini, takut sekali. Ya. Tetapi kalau firman dikatakan engkau tidak akan mati karena corona, dia tidak akan mati walaupun dia sudah di oksigen di rumah sakit sana, tidak akan mati kalau tidak ditentukan untuk mati. Seperti itu. Karena Tuhan katakan, kalau kamu ditentukan mati karena pedang, harus mati karena pedang. Ya, saya sudah alami ini, saudara. Ya, saya belum mati, tapi saya masih hidup sampai hari ini, puji Tuhan. Ya, bahwa apa yang saya takutkan, saya muntah-muntah darah sekian banyak keluar dari mulut saya, tapi saya juga belum mati. Karena saya tidak ditentukan untuk mati karena muntah darah. Saya naik di tiang listrik, saya di kontak listrik hampir mati di sana. Tetapi saya tidak ditentukan untuk mati karena di kontak listrik. Dan Tuhan masih memberi kehidupan sampai hari ini. Luar biasa Tuhan itu. Dan saya tidak tahu ketentuan Tuhan itu seperti apa. Saya hanya mau berjaga-jaga saja, saudara. Ya,
Karena itu setiap kesempatan, setiap waktu, setiap pagi, setiap sore kita selalu bergumul dengan Tuhan, sebab hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Ya, apa yang kita harus alami itulah yang terjadi. Ya, sebelum kita lanjut di dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pagi hari ini, saya menyampaikan selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Kemarin hari hari Rabu di sekolah kita, kebetulan hari Rabu ya, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang shalom. Dan mereka biasanya di gereja begitu, ya asal-asal saja. Saya bilang, kamu kalah dengan jemaat kecil di Tanah Merah sana. Walaupun saya suaranya seperti orang 100, kamu ini lebih 20, tapi suaranya kayak berapa saja. Mereka tertawa. Saya bilang, tidak, memang itu betul seperti itu. Ya, kenapa? Dari dalam hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, mau menikmati kehadiran imam besar dalam dirinya, harus semangat, sukacita, bergairah. Ya, karena kalau orang mau bertemu dengan Tuhan, ya contohnya saja ya, kalau presiden mau datang, baru kita hanya nonton seperti orang lesuk saja saudara ya. Ya kayak orang sakit di pinggir jalan, baru dia lihat, dan dia lihat pasti itu sakit kan? Ya. Tapi kalau dia datang baru kita merdeka, pasti dia senang itu. Ya. Demikian Tuhan saudara. Kalau kita datang kepada-Nya dengan sukacita, karena itu memang Alkitab sudah katakan begitu. Bersukacitalah kamu, nyanyikan pujian memuji Tuhan. Pakai ya, kita ini belum ada rebana ya saudara. Ya, nyanyikan pujian dengan rebana, dengan kecapi, dengan ada yang gambus ya, tali 10 katanya di dalam Alkitab itu dikatakan, itu semua dipakai memuji Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat ketika Raja Daud membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, dia melompat-lompat bersama dengan anak-anak darah Yerusalem. Ya, ini raja. Dia lebih menekan kedudukannya sebagai seorang raja, orang pembesar daripada Tuhan itu. Ya Tuhan itu yang lebih besar. Dia lebih katakan, saya lebih tidak ada gunanya ini. Kalau saya jadi raja itu karena Tuhan. Ya, begitu juga hidup kita. Kalau saudara dan saya masih hidup hari ini, hanya kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Karena itu, ya biarlah kita jangan lemah di dalam melirik Tuhan, tetapi selalu bersemangat. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Ya, di dalam perjalanan hidup kita memang harus begitu dalam melayani Tuhan. Kadang orang banyak, jumlahnya ratusan dalam gereja, tapi suaranya seperti orang 3 saja. Satu ketika Tuhan, saya ingin masuk dalam firman ini, ya, karena kita akan melihat bagaimana perhatian Tuhan kepada umatnya. Ya, satu kali waktu saya sedang memikirkan sesuatu ketika saya tidur. Ya. Dan di dalam ketiduran itu, entah itu saya tidur betul atau saya bermimpi, saya tidak tahu. Saya berada di dalam suatu lapangan yang luas sekali. Ya. Di tempat saya berdiri dan saya lihat ke ujung sana, tidak kelihatan pinggirannya lapangan itu. Dan apa yang tumbuh di sana? Alang-alang yang tumbuh. Bapak ini tahu semua ya alang-alang itu. Ya, yang kalau di desa-desa biasa dibikin atap rumah. Ya, alang-alang tumbuh itu setinggi kalau kita duduk. Dan saya lihat menghijau semua ke sana. Sementara saya perhatikan begitu saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi kumpulan manusia yang tidak terhitung jumlahnya.
Ini alang-alang menjadi manusia semua. Semuanya berpakaian putih. Mereka berlutut semua dan menyanyikan satu lagu. Ya, ini penglihatan ini sudah sekian tahun saya habis lihat, tapi saya tidak pernah lupa itu sudah. Satu lagu yang dia lakukan dari jumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya itu, dia bilang hanya satu saja yang setia, hanya Yesus saja. Manusia yang bagaikan pasir jumlahnya di sana menyanyi kayak orang satu saja menyanyi, luar biasa sekali. Ya, namun di samping itu di pinggir-pinggiran, di pinggir-pinggir itu ada juga orang yang ya tidak terpanggil masuk di dalam kumpulan besar itu, ke sana kemari menghujat orang-orang yang lagi menyembah Tuhan. Ya, inilah orang-orang nanti yang tersingkir ke dalam neraka nanti. Orang yang tidak menghargai panggilan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita tidak lama-lama hari ini saudara, karena ya hari ini kita dapat undangan gembala dan sidang jemaat El Shaddai Tanah Merah. Ada undangan untuk mengikuti ibadah pelantikan gembala baru di gereja Pentekosta Serikat di Indonesia. Di Indonesia, Jemaat Kristus Pentekus yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Pius Dias yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan rencana sebentar sore jam 4 anaknya akan ditabiskan untuk menggantikan posisi ayahnya yang sudah dipanggil Tuhan. Dalam ketika saya melihat firman Tuhan, itu memang sudah betul gitu. Ya. Karena ketika Harun dipanggil Tuhan mengakhiri masa jabatannya, Tuhan katakan kepada Musa, ambil itu pakaiannya Harun itu, kasih kepada anaknya. Jadi didelegasikan kepada anaknya pelayanan yang Tuhan percayakan untuk memimpin umat Israel. Demikian juga nanti terjadi seperti itu, saudara. Anak sulungnya beliau itu sudah siap, mau dilantik untuk menjadi gembala menggantikan bapaknya. Puji Tuhan. Ya, dan kita diundang. Ya, saya berterima kasih bahwa saya juga diundang ya. Dan dalam undangan itu dikatakan gembala dan jemaat El Shaddai Tanah Merah diharapkan untuk hadir dalam pelantikan itu. Tetapi bagi saudara, kalau tidak ada kesempatan, tidak ada, doakan saja. Nanti kami di kota ya, kalaupun ada kesempatan akan ikut ya, bersama-sama. Yang jelas hamba Tuhan pasti hadir semua. Ya, puji Tuhan, saudara. Ada lagi satu hal yang ingin saya mau sampaikan. Rupanya kita ya belum kenal satu persatu. Haleluya. Ya, kalau Bapak Ibu yang ada di sini hampir saya sudah hafal. Tapi Pak Yosef ini yang sering keliru dalam pikiran saya. Kalau saya berdoa saya bilang yoga, karena Yosef. Jadi yoga yang banyak berkat. Ya, puji Tuhan. Jadi berdoa terus, Tuhan akan memakai hidupmu untuk melayani Tuhan pada waktunya nanti. Haleluya. Ya, berkatnya ya selalu kepada ya Tuhan. Disediakan Tuhan bagi semua. Ya, Pak Yoga dengan Pak Yosef. Iya, ini otakku karena itu lupa itu. Tapi berdoa supaya saya jangan saya lupa terus itu ya, Pak Yosef ya. Ya, tidak tersinggung ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kalian sekeluarga. Setiap pagi kami selalu berseru kepada Tuhan untuk semua umat Tuhan yang ada di sini dan kami yang ada di kota. Ya, sudah kenal semua Pak Yoga, Pak bersama istri dan Pak Yosef. Ya, Pak Yosef ya, puji Tuhan.
Kemudian di sini ya kalau memanggil kami dengan keluarga, anak-anak kami kan sudah punya keluarga sendiri-sendiri, saudara. Ya, ada anak kami yang pertama namanya Medi Tonapa dengan istrinya yang namanya Paulina Lolongan. Ya, Medi Tonapa. Tapi orang bilang, kenapa Pak Tadus tidak dikatakan Tadus Tonapa? Oh itu waktu bikin KTP itu dikurangi, harusnya Tadus Tandilo Tonapa. Tetapi KTP tidak dikasih masuk Tonapa di dalam, karena Tonapa itu adalah bapak kandungnya saya. Karena itu anak-anak saya kasih nama itu semua supaya mereka baku kenal dimanapun. Sampai anak-anak kami yang ada di Australia semua pakai nama Tonapa. Ada 3 orang di sana, saudara. Sampai istri-istrinya itu kan dia kawin dengan orang di sana, orang bule. Dia bilang, saya juga harus nama Tonapa. Nah, dia bilang, bukan orang bule, bukan orang Indonesia. Dia tidak, karena saya sudah kawin dengan engkau, saya juga harus Tonapa. Puji Tuhan, haleluya. Itu ya Pak, untuk mengawali firman Tuhan, saudara ya. Kemudian anak kedua ini Medi Tonapa namanya. Oh Jenny, Jenny Tonapa, Jenny ya. Itu ada istrinya namanya Lydia, ya. Lydia. Nanti kelanjutannya bisa ditanya, ada Mameronya di belakang. Lydia. Dia dari Manado. Dari Manado, antara Sangir dengan Manado. Ya. Itu. Kemudian ini anak bungsunya kami, orang bilang anak bontot. Ini yang menyanyi tadi namanya Yemima Puspita Tonapa. Ya. Ada dulu karena Pak Gembala yang kasih nama, dia mesti tambah lagi Ningrum, tapi saya bilang Ningrum itu saya ganti dengan Tonapa. Kalau Jawa kan bunga mawar yang harum katanya begitu, yang harum. Ya, yang harumnya ini saya ganti Tonapa. Ya, jadi begitulah saudara. Ya, ada anaknya Medi ini namanya Immanuel ini yang gemuk ini, yang satu itu Yoas. Ya, semua ini beliau Bapak Gembala yang Pak Alpius yang kasih nama. Ya, puji Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberkati kami semua sampai hari ini. Anak pertamanya Medi itu ada di Toraja sana, namanya Abraham Tonapa. Jadi semua pakai Tonapa. Jadi kalau bicara Tonapa pasti aku kenal semua, saudara. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Juga Pak Weni, ya Pak Weni bersama Ibu Helma, ya, Velma, Ibu Velma, ya. Nanti kita lihat di dalam selanjutnya. Iya, memang itu sudah perlu nama itu, dan saya mau ingin satu kali nama-nama yang ditulis ini dengan tanggal kelahiran, karena Gembala ingin tahu ulang tahunnya Bapak Ibu sampai anak-anak itu. Siapa tahu sudah ulang tahunnya hari ini, saya tidak tahu dan tidak didoakan. Itu perlu itu, saudara. Seperti saya, tanggal 18 Agustus, semua Indonesia doakan saya itu. Haleluya. Ya, demikian juga istrinya Medi ini, ya. Itu tanggal 17. Luar biasa, merdeka terus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kami tadi berkati Tuhan dengan kasih karunia yang begitu besar. Jadi sangat penting untuk tanggal lahir supaya kita saling mendoakan satu sama yang lain. Perlu juga kedua putra-putrinya Pak Weni, kita tahu namanya karena kita selalu berdoa sore dan malam. Oh iya, ya. Kami bilang kedua putra-putrinya yang ada di Jakarta, satu masih kuliah dan satu rencana akan datang. Iya.
Kami berdoa Tuhan yang bilang kedua putra putri Pak Weni, tapi putra putri ini namanya siapa? Jadi nanti Bapak Weni bisa kalau dicatat nanti supaya dikasih nama, supaya dengan nama itu ya seperti kita nanti dipanggil dari surga, kita akan dipanggil sesuai dengan nama kita masing-masing. Siapa yang tidak ada namanya dalam buku kehidupan, dia tidak akan bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Itu firman Tuhan dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu bagi kita. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang itulah yang mendahului firman Tuhan yang kita belajar bersama ini. Ya, oleh kemurahan Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Ya, ada yang keluarga yang tidak dapat datang, keluarga Bapak Berti dengan Ibu Grace bersama dengan cucunya. Ya, ada berita kan untuk mereka? Tidak ada. Ya. Oh, mungkin mereka ke kota atau apa? Ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu, karena ada yang sama-sama di sini. Kalau ada seperti itu, kalau misalnya saling melihat, siapa tahu ada yang sendiri di rumah dan tidak bisa bergerak karena mungkin tidak kuat. Ya mungkin ada pertolongan dari Bapak Ibu yang bisa, ya betul. Dan juga berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong Bapak Weni dari kecelakaan yang dialami. Tadi sudah disinggung ya, dan ya juga tadi bahwa apapun yang dialami itu seizin Tuhan. Ya, dan kita tidak boleh bersulit dengan apa yang dilakukan Tuhan. Sebab Tuhan melakukan sesuatu berarti ada yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Apa yang mau diperbaiki Tuhan tahu dengan diri kita sendiri, saudara. Ya, puji Tuhan sudah mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan juga dari sini Gembala menyampaikan terima kasih kepada keluarga Medi yang sudah menolong, datang menjemput ya saat itu dan membawa ke sana untuk diperiksa, dan sekaligus dia setelah anak kami dokter memeriksa apa yang perlu dikerjakan dan dirujuk lagi ke dokter spesialis, dan di sana lagi jahit itu yang sesuai dengan, karena ada di sana benang daging katanya, dan di rumah tidak ada, makanya dirujuk ke sana. Seandainya ada benang daging di rumah tidak usah ke dokter spesialis, tapi tidak ada. Dan semua biaya-biaya yang sudah dikorbankan untuk membantu keluarga, kepada keluarga Jimmy dari Medi, ya Gembala menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena apa yang kita buat kepada sesama kita, Tuhan selalu perhitungkan itu, tidak akan hilang, ya. Karena Alkitab katakan satu gelas saja air kita berikan kepada orang siapapun dia, itu tidak hilang itu bagiannya kita, selalu diperhitungkan Tuhan. Ya puji Tuhan saudara, mungkin itulah yang mengawali firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat saudara tentang perhatian Tuhan kepada umatnya. Ya, perhatian Tuhan. Coba ya kita langsung saja membaca di dalam Amos pasal 3 ayatnya yang ke-7. Ya. Ayatnya ke-7. Sungguh Tuhan Allah sebelum membaca, saya akan kita bangkit diri bersama-sama dulu sambil menghormati firman Tuhan. Ya, lanjut. Sungguh Tuhan Allah dia berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi.
Terima kasih. Ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Ya. Dari ayat dari atas sudah ada penjelasan sebelumnya, tapi kita ambil satu ayat ini sebagai renungan kita, di mana Nabi sebagai penyambung lidah Allah itu di dalam konteksnya yang di atas itu, saudara. Dan hari ini kita akan melihat dikatakan sungguh. Berarti kata sungguh ini menyatakan bahwa pasti dan benar, ya, sungguh. Tidak ada hal main-main di dalamnya. Ya. Yang kedua, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Ya. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui ketika kita duduk, Allah mengetahui ketika kita tidur, Allah mengetahui ketika kita berdiri. Ketika kita berpikir merencanakan sesuatu, Allah itu tahu. Ya. Dan dikatakan Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Kalau dulu, saudara, waktu Tuhan mau membinasakan sebuah kota yang namanya kota Niniwe. Kota Niniwe adalah kota besar, penduduknya di atas 100.000 orang. Dan di kota itu perbuatan yang jahat dilakukan oleh orang-orang di sana. Sampai perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka itu membuat Allah ingin mau membinasakan mereka. Namun karena Tuhan lihat begitu banyaknya manusia yang ada di sana, ratusan ribu, masakan itu mau dibinasakan saja dalam waktu sekejap. Karena itulah Tuhan masih beri kesempatan kepada masyarakat yang ada di kota Niniwe, mulai dari rajanya sampai kepada masyarakat dan binatangnya, untuk nanti bertobat. Namun tidak seperti itu. Apa yang direncanakan Tuhan, ya tentu Tuhan akan menggunakan sebuah sarana. Sarananya apa? Yaitu seorang nabi diutus ke sana. Ya, seorang nabi diutus ke sana. Kalaupun seorang nabi ini, ya siapa tahu nabi itu siapa? Nabi yang diutus ke Niniwe siapa? Nabi Yunus, pintar semua. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sambil firman jalan diperhatikan supaya kalau selesai firman kita tidak lupa. Ya. Tuhan mengutus nabi namanya Nabi Yunus. Ya. Nabi ini juga nakal, saudara. Tuhan mengutus ke Niniwe, tapi dia ini mau lari ke Tarsus. Ya, itu namanya menyeleweng dari panggilan. Ya. Dan dalam panggilan Tuhan ini dia lari, tinggalkan panggilan Tuhan itu. Dan Tuhan kasih pelajaran di tengah jalan. Ketika dia di dalam kapal, ya, kapal itu hampir tenggelam, dihantam oleh ombak angin dan lain sebagainya, sampai orang-orang di dalam membuang undi pada akhirnya bahwa mungkin ada dewa atau kesalahan yang dibuat oleh siapapun ini sehingga membuat kita hampir binasa ini. Tapi akhirnya Nabi Yunus mengakui bahwa aku ini hamba Tuhan. Saya ini harusnya disuruh ke Niniwe sana, tetapi saya tidak mau, saya mau lari ke Tarsus. Mungkin di Tarsus itu kehidupan manusia akan lebih baik atau bagaimana, sehingga dia mau ke sana. Karena menolak panggilan Tuhan seperti ini, saudara, apa yang terjadi? Yunus dilempar ke dalam laut. Maka saat itu kapal itu tenang. Ya. Dan ketika dia dilempar ke dalam laut, dia ditanda ikan besar. Ada yang katakan ikan paus, padahal kita tidak katakan ikan paus. Dikatakan
ditangkap ikan besar. Ikan besar ini memakan dia dan dia harus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi ya saya rindu-rindukan juga kenapa tidak bisa mati di dalam perut ikan ini 3 hari 3 malam sudah. Tapi masih bisa bernapas di dalam perut ikan itu. Mulai dia sadar dan berseru, Tuhan, aku sudah ada di dalam perut bumi yang paling dalam ini. Kapanlah aku bisa melihat bayi-Mu yang kudus? Inilah kehidupan yang selalu merindu pertemuannya dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan, bukan di luar rumah Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak mau mengubah keputusannya untuk menyelamatkan orang Niniwe. Ini Yunus ini pada hari ketiga dimuntahkan oleh ikan itu ke laut, ke darat. Haleluya. Dimuntahkan. Dan mulai saat itu dia sadar, saya tidak mau melanggar perintah Tuhan lagi. Itu Yunus itu. Dan dia mulai berjalan masuk di kota Niniwe dan dia berkata di sana, bertobatlah kamu, karena dalam waktu sekian hari ini kalau kamu tidak bertobat, kota ini akan ditumbang balikan oleh Tuhan dan kamu akan binasa semua. Dan pertobatan ini yang disampaikan dan didengar oleh Raja Niniwe. Raja Niniwe mengumumkan semua masyarakat ada di kota itu berpuasa. Duduk di dalam tanah, meraung, meminta kepada Tuhan pengampunan dari Allah. Bertobat semuanya. Tidak ada orang yang makan selama 3 hari 3 malam. Baik manusia maupun binatang, semua berpuasa pada saat itu. Dan setelah mereka berpuasa dan berseru kepada Tuhan, minta ampun kepada Allah, apa yang terjadi, saudara? Tuhan berubah setianya, berubah pikiran. Tadinya merancangkan kebinasaan kepada Niniwe, kembali Tuhan memberi damai sejahtera dan menyelamatkan mereka. Mendengar seruan doa mereka itu dan Tuhan mendatangkan sejahtera bagi mereka. Ada pengampunan bagi yang berseru kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan ketika masyarakat di dalam kota itu sudah sadar semua diberkati Tuhan, Yunus ini pergi di tempat yang agak tinggi di pinggir jalan, duduk-duduk di situ mengamati, lalu mulai lagi bersungut kepada Tuhan. Dia perserahkan Tuhan lagi, saudara. Ini kami hamba Tuhan banyak terjadi seperti itu. Maunya kami mau enak saja, tanpa berbuat sesuatu. Tapi tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Kepada siapa? Bagian ketiga itu kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi keputusan Allah itu disampaikan Tuhan kepada Nabi Yunus. Pergi ke sana, beritahu itu masyarakat di sana supaya bertobat. Kalau dia tidak bertobat, aku akan membinasakan mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus benar seperti itu. Mereka bertobat dan 180.000 lebih orang di sana diselamatkan. Itu Tuhan. Nah, karena itu saudara, apa yang kita lakukan jika Tuhan masih memperpanjang umur kita seperti yang dialami oleh masyarakat Niniwe? Tuhan memperpanjang umurnya. Tuhan tidak membinasakan bahwa langsung mau menghabisi umur manusia, menghabisi umur binatang. Tidak. Tuhan memperpanjang umur mereka karena mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah dan melakukan. Kalau Tuhan katakan bertobat, mereka bertobat. Tuhan katakan berkaulah kamu, berkaulah
kamu. Mereka dulu di tanah dan mengambil debu tanah dan ditaruh di atas kepala, tanda penghargaannya kepada Tuhan. Bahwa kami ini hanya tanda dia belaka. Tuhanlah yang besar. Ampunilah kami Tuhan. Dan terjadilah seperti itu. Ya. Nah, karena itu kita akan melihat apa yang kita harus lakukan, ya, jika Tuhan menambahkan umur kita. Mari kita baca Matius 6 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Coba dibaca, nanti kita baca sedikit di dalamnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Ya, Apakah yang akan kami pakai? ya, Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. ya, Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu ya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. ya, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. ya. Sampai 33, ya. Itu yang harus dilakukan kalau kita diperpanjang umur kita. Satu hari diperpanjang itu luar biasa, saudara. Bahkan hidup ini dihitung Tuhan per jam, per menit, per detik pun. Ya, detik ini kalau Tuhan katakan berhenti bernapas, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan menentukan hidup itu, hidup manusia itu. Karena itu yang pertama kita harus perhatikan, ya, saudara, untuk tidak khawatir tentang hidup ini. Ya, kenapa kita khawatir? Karena padahal kita ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Jangan khawatir apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Ya, sedangkan itu, saudara, kita lihat di sana itu tumbuh-tumbuhan itu bukan main, saudara. Ya, dia tidak bekerja seperti kita, tapi kalau kita lihat dia bertumbuh, hijau daunnya, bunganya, ya, ada yang putih, ada merah. Semua itu dilakukan siapa? Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Tanpa kita sadari oleh manusia bahwa hal itu bisa terjadi seperti apa dan bagaimana terjadinya, itu hanya kehendak Tuhan. Ya. Karena itu tidak perlu kita khawatir untuk hidup ini. Kita bekerjalah dengan selalu mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi jawaban. Satu hal, bahwa Tuhan atau Bapa kita di surga sudah tahu kebutuhan kita itu seperti apa. Tuhan tahu kebutuhan kita seperti apa. Karena itu tidak perlu kita khawatir. Namun yang Tuhan mau bagi kita seperti ayat 33 di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada orang yang mengatakan seperti ini, tetapi carilah kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu salah, saudara. Ya, Alkitab, coba, ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau Alkitab, coba rame-rame membaca itu ayat 33 dari Matius pasal 6. Ayo, supaya jangan ada yang salah seperti orang yang membaca tadi yang salah. Dia hanya mengatakan carilah kerajaan Allah, tetapi ada kata satu lagi di dalam. Coba membacanya, 3, 2, 1. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, amin, saudara. Amin. Ya, tetapi carilah dahulu, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu setempat kemuliaan yang disediakan Tuhan. Tapi untuk mendapatkan kerajaan Allah harus lewat kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita harus memiliki firman Tuhan di dalam diri kita
Maka perkara yang jasmani tadi dikatakan itu ditambahkan saja Tuhan kepada kita. Ya, tidak usah khawatir dengan itu. Yang penting kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal-hal yang jasmani itu Tuhan tambahkan kepada kita. Ya, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang hal itu, saudara. Itu yang kita lakukan. Kalau Tuhan menampakkan umur kita, memperpanjang umur kita, ya jangankan 1 tahun, saudara, 1 bulan, 1 hari saja kita bersyukur kalau ditambahkan umur kita. Ya, makanya setiap pagi kalau kita bangun itu katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah menambahkan lagi umur kami 1 malam lagi. Tambah 1 hari lagi berarti sudah 24 jam, luar biasa. Kenapa setiap jam kita bersyukur kepada Tuhan? Tahu saudara bahwa iblis itu bekerja 24 jam. Ya, pada saat Daud, ini masih ada sedikit ya saudara. Daud ya berperang dengan bangsa Filistin, yang dikalahkan Daud itu namanya siapa? Goliat. Goliat itu tingginya besar ya. Kalau ditimbang ada namanya timbang, tapi tidak ada timbangan itu seperti itu. Dia besar badannya dan menangkap Daud itu seperti semut saja sebenarnya. Kalau dibandingkan tinggi dengan besarnya Daud itu. Ya. Dia memiliki jari bukan 5 seperti saya di 5, Bapak Ibu 5 jarinya. Goliat itu memiliki jari 6. 1 di tangan kanan, 6 tangan kiri, 6 kakinya juga kanan kiri masing-masing 6. Jadi dia punya jari itu ada 24 jari. Dan kalau kita mau masuk di dalam pengertian firman Tuhan, ya, bahwa iblis itu bekerja selama 24 jam. Karena itu kita tidak usah lengah, kita harus selalu bersiap-siaga setiap jamnya, supaya iblis yang Alkitab katakan yang berjalan ke sana kemari seperti singa mengamuk-ngamuk untuk mencari mangsa. Ya, kalau ada orang yang lalai akan disergap dan dimakannya. Ya, itulah cara iblis bekerja. Ya. Namun saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Ya, Alkitab juga mencatat bahwa orang yang tidak melakukan atau yang menolak firman Tuhan seperti Nabi Yunus tadi itu disamakan dengan manusia robot, ya, manusia tanpa nafas. Nah, manusia yang seperti ini supaya hidup, supaya tahu kebenaran Allah, supaya tahu menghormati Tuhan, perlu dihembusi nafas hidup di dalamnya. Ya, kita lihat di dalam Kejadian bahwa manusia itu diciptakan sudah terbentuk sebagai manusia, ya. Mungkin dia sudah bisa berjalan secara dagingnya, tetapi belum dihembusi nafas. Dan ketika Tuhan menghembusi nafas hidup ke dalamnya, baru manusia itu hidup. Dia bisa mengetahui segala sesuatu. Tuhan memberikan dia kuasa untuk memberi nama setiap binatang yang ada di bumi ini, ya. Diberikan kuasa untuk menguasai bumi. Itu kalau kita sudah dihembusi dengan napas hidup daripada Tuhan. Napas hidup itu apa? Itulah kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak akan mengerti rencana Tuhan yang besar bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri kita. Tidak. Tetapi jika Roh Allah ada di dalam diri kita, pertama-tama kita disebut sebagai milik Allah. Ya. Kedua, Roh Kudus itu sebagai memeteraikan kita, yang memastikan kita bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan yang ketiga, tanpa Roh tidak seorang pun bisa memandang Allah.
Itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Karena itulah pada waktu penciptaan manusia itu diciptakan serupa dengan Allah. Ya. Ketika manusia diciptakan serupa dengan Allah, sudah seperti Allah, terbentuk seperti Allah. Jadi manusia, Allah itu seperti manusia seperti sebenarnya saudara. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, dan walaupun demikian sudah sempurna buatan Allah itu, manusia dihembusi nafas hidup ke dalamnya dari Allah, barulah dia hidup. Karena itulah kita baca ayat terakhir dalam Yehezkel. Ya, kita tidak lama ini, saudara. Yehezkel pasal 18 ayat 4. Ya, Tuhan katakan, sungguh semua jiwa aku punya. Ya, sehingga kadang-kadang orang-orang terbesar atau orang-orang gagah perkasa dia bilang, nyawamu itu ada di saya. Dia tidak tahu kalau nyawanya juga ada di tangan Tuhan. Coba Yehezkel 18 ayat 4. Kalau ada yang dapat ya, rame-rame kita baca. Nanti ya, kita baca bersama ya. Ya, 3, 2, 1. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, saudara, nanti pulang renungkan di rumah. Sungguh suamiku ini, sungguh istriku ini, sungguh anakku ini Tuhan yang punya. Jadi kita satu keluarga bersama-sama harus memuji Tuhan. Haleluya. Ya, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, tentu kalau kita dimiliki Tuhan, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam atau akhir zaman. Ya, kita tidak tahu akhir zaman itu kapan, saudara. Tetapi yang kita tahu bahwa jika kita masih hidup, kita adalah milik Allah. Ya, saya kasih PR buat saudara untuk membaca di rumah dalam ya 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Itu nanti di rumah dibaca ya. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dulu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kiranya firman yang singkat ini dapat memberikan kita sukacita, gairah dan semangat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas kasih karunia yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Yang sungguh-sungguh sambil minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudara, agar firman Allah yang kita dengar itu tidak diambil oleh iblis, tidak diambil oleh orang lain, tetapi itu menjadi kekayaan yang kita simpan dan memberi kekuatan sampai kepada hidup yang kekal. Dia sanggup, ya saudara. Tuhan tolong saya, habis tidak bisa. Ya, waktu Tuhan tolong saya. Kapan berdiri bersama-sama? Kita angkat bagian pertama dan yang kedua. Ya. Mari jangan sungkan orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri sayang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu putus asa Tuhan pakai saya. Putus asa
musik saya. Haleluya. tetapi dikuduskan bagi nama Tuhan. Maka imam besar akan hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiranmu imam besar sudah akan dinyatakan lewat penampilan tubuh dan darahmu bagi kami, untuk memeteraikan kami sebagai umatmu, untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati kehadiranmu di dalam tubuh dan darahmu Tuhan. Biarlah kami masing-masing mengoreksi diri kami, menyucikan kami. Firman-Mu sudah datang menyucikan kami, sehingga kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang besar itu diwujudkan di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah menjadikan kami sebagai milik-Mu, dan Engkau tidak mau kami tinggal terus di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini. Tapi waktunya Tuhan akan mengangkat orang-orang kudus-Mu untuk menikmati dunia yang baru dan langit yang baru.
Di dalamnya ada kota kudus, yaitu Yerusalem baru, kota idaman kami, umat-Mu di bumi ini. Inilah menjadi pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak salah di dalam memanggil kami, memilih kami, dan menetapkan kami sebagai umat Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu Tuhan beri kesempatan bagi kami. Dan tubuh dan darah-Mu sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Hormat, puji, dan syukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang besar yang mengasihi kami, hamba persembahkan doa ini seraya menyambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita persiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan, dan angkat satu pujian. Kita bangkit bersama-sama dan kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat tubuh dan tubuhnya Tuhan dalam bentuk roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan dagingnya Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan tubuh-Mu dihancurkan untuk mengambil kedudukan kami. Atas sengsara-Mu ini Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Amin. Kalau kita yakin ini darah perjanjian dari Tuhan, mari kita minum dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan.